Ini karena juga saya tahu lewat Gus Baha bahwa dia juga pernah menjadi murid adik saya. Satu, kedua dia adalah junior saya di Fakhria. Tahun 70-an itu di atas langit pasti ada langit. Dengan Nabi Muhammad saja, Kanjeng Nabi itu berdebat dengan sahabatnya itu setelah di survei terjadi di lapangan, ternyata Nabi kalah. Akhirnya Nabi antum a'lamu bi amri dunyakum. Gus Jazuli aku support karena berani tawaso bil haqqi kepada Gus Baha, yang mana Gus Baha saya dengar mengatakan Wali Songo itu kepada jalurnya Nasrullah kepada Basaiban, dan Basaiban sendiri adalah termasuk dari ta'ali. Banyak Pak, tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan kepada Gus Baha untuk ya hati-hati dalam berbicara, karena terjadi asrofun bilisani. Asrof bukan sabul lisan, bukan penggunaan, itu asrof. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, di atas langit pasti ada langit. Wa fawqa kulli ilmin alim, di atas orang yang alim tetap ada orang yang lebih alim. Karena kita ingat bahwa ketika Nabi Musa itu ditanya orang atau bahwa siapa yang paling pandai di Bani Israel, Nabi Musa mengatakan memberanikan diri dia yang paling pandai. Tapi ternyata di dalam lapangan, ternyata juga masih ada makhluk yang ilmunya mungkin melebihi Nabi Musa. Tapi jangan disalahgunakan pendapat ini. Ada seorang dosen yang mengatakan kepada murid, kepada mahasiswanya, bahwa Nabi Musa tidak menjangkau ilmunya Nabi Khidir. Itu ya kurang tepat, tidak boleh. Karena Nabi Musa itu punya level yang lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir saja sebagai Nabi itu masih mukhtalaf. Mana kan wali, mana Nabi. Kalau Nabi Musa, Nabi yang bukan sembarang Nabi, yaitu kelompok ulul azmi, kalimullah, tidak sepeda-sepeda. Tapi bagaimanapun rasa bangga diri dengan ilmu itu jangan terlalu kebacut, terbacut aja. Karena kita harus menengok ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, bahwa mungkin sepandai-pandai orang di dunia ini masih, kalau kita tahu itu banyak sekali ya contoh-contohnya. Misalnya spesialisasi masalah ilmu, seorang yang alim di dalam bidang kitab-kitab misalnya, tapi tidak sealim dengan B.J. Habibie yang alim dengan masalah engineering. Ini manusia tidak ada batasnya. Orang yang ahli ilmu kitab hikmah itu ya lebih alim daripada orang yang tidak ahli kitab hikmah. Misalnya sudah mendalami, mempelajari di dalam kitab Sirrul Maknun. Wah, ini kok bisa Sirrul Maknun tuh bisa atraksi yang luar biasa, seakan-akan seperti mukjizat. Seakan-akan, tapi bukan mukjizat. Kalau kita mempelajari kitab itu Samsul Ma'arif misalnya, itu juga mempunyai pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai yang tidak mendalami kitab Samsul Ma'arif. Saya
Saya guyon-guyon maton itu menyumbari kiai yang melete misalnya, ada kiai melete di Kabupaten Rembang misalnya. Jadi saya tantang soal guyonnya, kalau bisa membaca kitab saya halaman ini, waduh, pulang saya suruh dan paham loh. Bisa membaca dan paham dan saya praktekkan. Pulang akan saya hadiahi mobil saya dan akan saya cium delamaannya seperti bahasanya, tidak hanya tangannya. Ya, sangat saya itu saya pandang, saya lihat ini sementara kok belum ada, saya kira mungkin ya belum ada ini di Kabupaten Rembang. Itu yang halaman ini yang tak percaya nanti bisa ada ke rumah saya atau bagaimana ada mediator yang menemukan. Saya yakin tidak bisa memahami ini. Meskipun wah berkah sudah menjadi profesor, mungkin tidak bisa juga karena bidangnya tidak sama. Ulun muyasarun mimahulikawa. Ya, orang itu punya kekuatan. Dengan Nabi Muhammad saja, kajian Nabi itu berdebat dengan sahabatnya itu setelah di survei terjadi di lapangan, ternyata Nabi kalah. Akhirnya Nabi ya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Nah ini ya, kepada Gus Aziz Azuri saya acungi jempol bagus karena sudah bisa memberanikan diri, memberanikan untuk tawasau bil haqqi kepada yang seseorang yang mungkin oleh figur ya, oleh figur orang yang terpandai. Gus Azuri saya akui jempol karena berani tawasau bil haqqi kepada Gus Bah, yang mana Gus Bah saya dengar kemarin entah dari YouTube mana itu mengatakan Gus Bah mengatakan Wali Songo itu kepada jalurnya nasional kepada bahasa Iban, dan bahasa Iban sendiri adalah termasuk dari Ba'awi. Nah ini terus dikanter oleh Gus Aziz Jazuli. Nah kupasannya Gus Aziz itu ya tepat, saya kalau menurut saya itu sudah tepat itu, karena Gus Aziz itu ada data-data yang otentik ya, data-data yang akurat untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Gus Bah. Jadi saya juga yakin Gus Bah itu belum menekuni ilmu kenasapan, karena mungkin pada waktu itu tidak ada orang yang soro gampangannya dekakul mayokno ilmu nasab kan belum payu. Yang soro bakul kan usumnya bakul bakso ya harus betul bakso, usumnya bakul cireng ya harus cireng. Ini karena maka ada tertarik untuk mempelajari ini, dipelajari mungkin kedalaman ilmu Al-Quran, apa tafsir asal hadis berapa misalnya, ini yang jadi kalau masalah sistem penelitian, metodologi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah studi komparasi dan studi korelasi, kan belum perlu. Komparasi itu perlu karena untuk membandingkan itu kan harus komparasi. Jadi ada mukobalah dan corona yang jadi bisa tidak hanya satu buku yang dipelajari, dibandingkan. Ada perbedaan kan, ini ikhtilaf ini soalnya yang milih yang mana, yang merojih mana, yang marjuh mana. Ini kita kalau seorang ulama itu harus itu, jangan hanya takdiru riwayah, tapi harus takdimut diroyah ala riwayah. Jadi tingkatannya kalau orang awam tempatnya pengajian rame-rame. Kalau orang sudah lumayan ini ngaji kitab, kiai ini moco ya, kiainya membaca kitab, santrinya membaca pulpen dengan kitab. Nah ini
ngaji belum. Kalau setingkat lagi di tingkatan pengkajian, wah ini mengapa begini. Nah ini seakan-akan seperti dialog sebenarnya. Ini saya berani begini ini karena juga saya tahu riwayat Gus Baha bahwa dia juga pernah menjadi murid adik saya. Satu, kedua dia adalah junior saya di Fakhriyah. Tahun 70-an itu saya sudah di Fakhriyah nyucuk ilmunya Mbah Khim yang beliau dianggap mbahnya Gus Baha. Nah itu, maka tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan kepada Gus Baha untuk ya hati-hati dalam berbicara, karena terjadi asrofun bilisani. Asrof bukan sabtu lisan, bukan itu asrof. Menurut pendapatnya ini benar, tapi setelah diteliti orang lain dianggap tidak benar. Nah, kan terjadi terus ada perbandingan, ada balance. Ini bagus sekali Gus Aziz ini. Wah, kemarin saya dengar lagi dari Madura itu mengkritisi Gus Baha. Itu. Nah ini juga bisa ditiru. Banyak sekali kita punya dulu. Misalnya Imam Al-Jubai terus dikritisi oleh Imam itu yang Asy'ari, itu kan muridnya. Nah, itu murid kepada guru saja masih boleh mengkritisi dengan cara adab sopan, ya, dengan ya, perkataan yang baik, ya, kaulan karimah, kaulan layyina, ya. Ini penting, dan jangan sampai terjadi istilahnya gelak wong, ya. Gelak wong atau ini penting sekali. Kalau ini tidak ada yang mengingatkan, sedangkan adalah figur publik seperti Gus Baha yang sudah terkenal top, itu kan figur publik, karena jangan mentah lagi ini. Karena itu sangat saya sanjung sekali, ya. Gus Aziz mengingatkan Gus Baha yang levelnya lebih tinggi. Saya sendiri juga termasuk orang yang pengagum Gus Baha. Iya, tidak perlu kagum terlalu lebih-lebihan, karena itu takdir Allah ngono, tidak usah gumun. Allah memberi, harus gumun kepada Allah, harus gumun, diberi otak yang cerdas, diberi otak yang itu memirunya bagus, ya kan? Ya alhamdulillah kita punya putra Rembang terbaik. Oh, kan bisa kita bangga juga. Nah, karena ayahnya juga saya kenal sudah dulu, sudah di Sundangwaru, Baha Narukan, ya, bolo dewe, konco dewe, ya. Ini saya sangat salut sekali kepada Gus Aziz yang wah ini sangat betul luar biasa ini Gus Aziz, orang yang berani mengingatkan orang yang sedang ya asroh, ya, kepleset, karena setiap manusia itu punya mahalul khotok wa nisyan, punya salah. Itu boleh salah tapi jangan bohong. Gitu ada. Boleh salah tapi harus mengakui kesalahannya, enteng. Kalau mengaku kesalahan itu enteng, nanti rumahnya enteng. Maling ngaku enteng, oh sorry mas, oh, enteng. Tapi kalau mongkoh, wah, seperti yang terjadi kemarin sekarang ini, diingatkan orang-orang bahwa Jewu ini kan sudah kadung rakat, gaco ya, kadung kocak. Kamu adalah tidak keturunan Nabi, malah orang direnungi, dipelajari, isinya ngamuk-ngamuk, nantang-nantang. Wah, terus aku mengatakan orang yang mempelajari itu yang malah dikarakterkan jajal, itu kan tidak sportif lah, ya. Sepertinya kalau makalah dengan makalah, besi dengan besi, jangan
orang membawa pring kecil, kamu gawakan pedang, ya tidak imbang, ya harus seimbang. Jadi dialog yang baik. Kalau merasa salah ya harus ya secara pelan-pelan kita menunjukkan baik, nanti malah bagus. Nanti jangan dianggap terus saya akan membenci Habib. Tidak, saudara saya, akhul Islam, muslim, akhul muslim. Kalau dia seorang Habib yang alim, saya akan hormat sekali. Kalau dia itu lebih alim, wah, umurnya di atas saya, ada umur 80-an, ngulang ngaji saya, oh saya Pak Dimitar, saya kholi mulai. Kalau beliau khol, saya datang. Seperti kalau Bahim khol, saya datang. Terus Mbah Syakur yang dari kajian itu, saya kholi terusin, walaupun anak-anaknya ya tidak mau kholi, saya yang mau kholi dengan teman-teman ini. Contohkan mahabbah saya dengan kepada para ulama, kepada para habaib yang baik, walaupun itu tidak cucu Nabi, betul, saya tetap sayang, bukan saya membenci kepada mereka. Betul ini saya seakan-akan itu seperti Umairah kemarin menangis kalau ingat itu. Sahabat saya, saudara saya. Dan maka jangan gencar, jangan takut, jangan merasa rendah diri kalau terbukti tidak sebagai cucu Nabi. Tidak apa-apa, tidak menjamin jatuhnya harkat martabat seseorang. Kalau beliau itu masih berbuat baik kepada umat, ya, berbuat baik kepada sesama, ya, mengakui kesalahannya, maka kekhilafannya, karena ini ya sudah menjadi kesalahan yang umum, yang sudah tidak ikut salah, jadi. Tapi karena kena getahnya, kena batunya, ya itu resikonya. Maka ingatkan lagi kepada para ulama, para kiai yang mungkin berbeda pendapat, jangan menjadi itu suatu alat, suatu benturan yang bisa mematikan kedua belah pihak. Kita harus saling asah, asih, asuh.